Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian, suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 orang-orang saleh letakkan mahkota menghadap berteluh. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah selama-lamanya. Suci, 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 Allah datang memuji namamu. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh melakukan ibadah online. Bapa, biarlah setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, mereka semuanya dengan khidmat, dengan penuh penyerahan diri, totalitas kepadamu Bapa. Karena hanya Engkaulah Tuhan, pengharapan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah. Yang sedang susah, Tuhan hiburkan. Yang sedang kekurangan, Tuhan boleh cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk acara kebaktian online pada pagi hari ini. Baik WL Singer, pemain musik, LCD, kameraman, semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Juga hamba-Mu, Bapak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah urapan Allah terjadi melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkan.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau angkat dengan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya akan bacakan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 37 sampai 40. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Anak Allah. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup,
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan. Saya akan bacakan nas Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Dan kita sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat satu pujian bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau
Tuhan, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Fandi Stephen. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh menguatkan kita. Dan sambil menunggu hambanya, kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dari Gereja Sidang Kristus di Kelapa Gading. Hari ini kita mengucap syukur buat waktu yang sangat baik, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk ibadah. Sekalipun mungkin masih banyak keterbatasan, ada yang bisa ibadah onsite, ada yang harus ibadah live streaming atau online, karena kena PSBB, social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya. Kita bersyukur Tuhan kita tak terbatas, Tuhan kita melampaui setiap sekat-sekat pemisah, dan dimanapun kita berbakti dan berada hari ini, kita percaya Tuhan akan menghampiri kita, dan firman-Nya akan datang dalam setiap kehidupan kita lewat media online ataupun live streaming. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ucapkan terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan oleh penggembalaan setempat kepada saya, Fandi Stephen, sehingga bisa melayani Anda semua pada hari ini. Kita akan berdoa sama-sama buat firman Tuhan. Anda yang di rumah, kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat hari ini. Kami masih memperoleh kesempatan yang baik untuk bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami masih bisa ikut ibadah sekalipun mungkin dengan online ataupun live streaming.
Kami memohon belas kasihan Tuhan menghampiri kami semua, dan firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kami, supaya kami yang berbakti, kami semua memperoleh satu inspirasi kekuatan daripada firman Tuhan, penghiburan, kesembuhan, bahkan mujizat demi mujizat sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Tuhan campur tangan. Kami serahkan waktu yang singkat ke dalam tangan Tuhan, berkati setiap media online dan juga kecanggihan teknologi yang ada, supaya semua bisa menjadi penghantar bagi Tuhan untuk berbicara buat kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua para pendengar, supaya setiap kami, baik hamba maupun jemaat, diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan share buat kita sekalian satu tema yang menarik mengenai sahabat ya, mengenai sahabat yang setia. Sahabat yang setia. Adapun nats yang akan kita ambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 8, kemudian 19 ayat 1 sampai 3. Berbicara mengenai sahabat, Bapak Ibu sekalian, ini bukan sekedar tema anak muda ya, bukan tema ABG, tetapi bagi kita sekalian, siapapun kita, apapun jenis kelamin kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita, kita semua sangat membutuhkan dan juga sangat penting untuk menjadi seorang sahabat. Apakah itu sahabat? Sebelum saya menjawab apakah itu sahabat, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang saya peroleh, dan katanya ini kisah nyata. The True Story of the Praying Hands. Satu kisah nyata tentang sebuah lukisan yang judulnya adalah The Praying Hands, atau tangan yang berdoa. Mungkin Anda suka melihat ada lukisan ya, hanya tangan saja berdoa seperti ini. Mungkin itu adalah sebuah replika daripada lukisan sesungguhnya, The Praying Hands, yang dilukis oleh seorang pelukis terkenal dari Eropa bernama Albrecht Dürer. Kisahnya begini. Albrecht Dürer adalah seorang pelukis terkenal dari Jerman, dan dia memiliki seorang sahabat yang juga senang melukis, namanya Franz Nickstein. Albrecht Dürer dan Franz Nickstein, keduanya adalah pemuda-pemuda yang sangat suka melukis, dan keduanya dalam keadaan yang kurang beruntung, yaitu miskin. Akhirnya mereka nggak bisa sekolah untuk mengambil jurusan lukisan yang lebih serius. Nah, karena mereka punya passion yang sangat besar untuk melukis, akhirnya kedua orang ini berdiskusi ceritanya. Mereka diskusi gimana ya supaya kita bisa sekolah. Lalu mereka diskusi dan mereka ngomong gini, oke lah, coba kita bekerja. Tapi kalau dua-duanya bekerja, kita nggak bisa sekolah. Oke, satu kerja, satu sekolah. Nanti yang sekolah lulus, bisa melukis. Nah, hasil lukisan bantu sekolah yang kerja lebih dahulu. Oke? Deal? Deal. Maka mereka membuat sebuah kesepakatan untuk satu bekerja cari uang, membiayai yang satu untuk sekolah. Nanti yang sekolah lulus bisa jual lukisan, dapat uang, ganti kepada yang kerja di pertama kali untuk bisa kuliah juga. Nah, singkat cerita, Albrecht menang undian, tanda kutip ya. Dia sekolah dulu dan Franz harus kerja. Singkat cerita, Franz kerja sebagai tukang bangunan, kerja kasar, bangun tembok, bangun rumah, bangun gedung, dan segala macam. Sampai dia biayai temannya Albrecht ini sekolah dan lulus dengan baik. Nah, ketika Albrecht lulus dan dia pulang ke tempatnya, mengunjungi Franz di rumahnya, dia mengetuk rumahnya Franz, nggak dibuka-buka pintu. Kemudian dia ngintip dari jendela, yang dia intip adalah rupanya Franz, sahabat baiknya itu, sedang doa. Tangannya berdoa begini, dan dalam doa yang singkat itu, Franz berkata begini, yang didengar oleh Albrecht. Franz berkata begini dalam doanya, Tuhan, hari ini sahabatku sudah lulus. Dia memiliki gelar sebagai pelukis yang baik. Tetapi aku, Tuhan, yang sudah bekerja bertahun-tahun sebagai tukang bangunan, tanganku kasar, tanganku kaku. Aku sudah nggak bisa melukis lagi, Tuhan. Tanganku rusak, untuk melukis sudah nggak bisa, sebab dipakai kerja kasar. Tapi ya udah Tuhan, tidak apa-apa.
Yang penting kau jadikan sahabatku pelukis yang terkenal, pelukis yang berhasil, pelukis yang terbaik. Aku nggak jadi pelukis, nggak apa-apa. Yang penting sahabatku menjadi seorang pelukis yang berhasil. Doa ini didengar oleh Albrecht, dan Albrecht sangat sedih dan juga sangat terharu. Dan singkat cerita, oleh karena doa itulah, akhirnya Albrecht melukis sebuah lukisan yang terkenal, The Praying Hands, untuk menghargai pengorbanan sahabatnya yang sudah membatasi dirinya, membuang hobinya dan keinginannya untuk menjadi seorang pelukis dengan menjadi seorang tukang bangunan sampai tangannya hancur dan gak bisa dipakai melukis lagi, hanya untuk supaya temannya bisa jadi pelukis yang berhasil. Ini adalah sebuah kisah nyata yang menggambarkan betapa persahabatan itu sangat-sangat luar biasa. Lukisan The Praying Hands ini menjadi sebuah display yang luar biasa, menjadi sebuah satu cerminan bahwa persahabatan berbicara mengenai satu pengorbanan, dan sahabat yang sejati adalah orang yang begitu mengasihi dan loyal, setia, dan siap untuk menderita bagi keberhasilan atau keberuntungan orang lain, yaitu sahabatnya yang lain. Ini mungkin kisah yang terlalu super barangkali ya, mungkin too good to be true, but this is true. Sahabat ya memang demikian. So, apakah itu sahabat? Sebelum kita masuk ke dalam cerita di Alkitab, kita pun bisa melihat apakah itu sahabat sebetulnya. Nomor pertama, nomor satu, apakah itu sahabat? Dalam 1 Samuel 18, nanti Anda bisa baca ayat 1 sampai 8 atau 9, ini adalah cerita mengenai Daud dan Yonatan, yang mana mereka pun seperti Albrecht Dürer dan juga Franz Snickstein, yang mana mereka menjadi sahabat yang baik dan karib karena ada satu ikatan tertentu. Nomor pertama, apakah sahabat itu? 1 Samuel 18 ayat 1. Firman Allah katakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. So what is friendship? Apakah itu persahabatan? What is a friend? A friend is a single soul dwelling in two bodies. Sahabat adalah satu jiwa yang tinggal dalam dua tubuh yang berbeda, berpadu. Daud dan Yonatan berpadu jiwanya. Albrecht Dürer dan Franz Snickstein berpadu jiwanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun, kita perlu sahabat. Bukan cuma dengan suami atau istri, orang tua atau dengan anak-anak, tetapi di antara teman-teman seiman, di antara teman-teman kerja, di antara teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Kadang-kadang kita perlu menjadi seorang sahabat di mana kita menyatukan aspirasi dan inspirasi kehidupan kita. Karena Alkitab menceritakan, berpadulah jiwa Yonatan dan Daud. Sekalipun keduanya tinggal terpisah, but true friends are never apart. Sahabat sejati tidak pernah sungguh-sungguh terpisah. Maybe in distance, but never in heart. Mungkin secara jarak bisa terpisah, secara lokasi bisa terpisah, namun tidak secara hati. Hari-hari ini kita ibadah live streaming atau online. Kita nggak bisa lagi kumpul sama-sama atau sangat dibatasi. Sekalipun bisa, jarang sekali. Apakah kita kehilangan sahabat? Well, sahabat sejati tidak pernah terpisah. Sekalipun mungkin secara jarak terpisah, namun karena jiwa yang menyatu, kita ada saling perhatian satu sama lain, maka secara hati, secara passion dan compassion tetap bersama-sama. Sekalipun Yonatan tinggal di istana dan Daud tinggal di pelarian, namun jiwa mereka yang dua menjadi satu, inilah yang disebut dengan friendship. Ini yang disebut dengan sahabat. Dunia masa kini rasanya sangat jarang kita temukan sahabat. Tiap orang mencari kepentingannya masing-masing. Kalau bisa memanfaatkan sahabat, memakan sahabat ya. Cia hopeng, cari hepeng. Ya, orang udah punya prinsip yang aneh-aneh. Mari kita sebagai anak Tuhan membangun kehidupan kita dan mengembangkan satu attitude yang baik tentang sahabat. Sekalipun langka,
dalam dunia ini bukan berarti tidak ada. Pernah terjadi di Alkitab antara Daud dan Yonatan. Pernah terjadi di kisah yang di awal tadi antara Albrecht Dürer dengan Franz Nickstein. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan bisa terjadi. Di antara sesama anggota gereja, jadilah sahabat. Di antara teman-teman komsel, jadilah sahabat. Di antara teman bisnis pun sama-sama cari uang, cari untung, jadilah sahabat. Semuanya bisa terjadi. So what is friendship? Apakah itu sahabat? A single soul dwelling in two bodies. Satu jiwa dalam dua tubuh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat melibatkan satu komitmen dan kesetiaan. Menjadi sahabat melibatkan komitmen dan kesetiaan. Sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Demikianlah kata firman Tuhan. Sahabat melibatkan komitmen dan kesetiaan. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan melibatkan komitmen dengan mengikat sebuah covenant, satu perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ini hal yang sangat langka sekali. Bersyukur Bapak Ibu kalau kita punya sahabat atau kita menjadi seorang sahabat. Kekayaan sejati salah satunya bukan cuma harta benda, tetapi sahabat. Seperti demikian yang kita baca barusan. Jadi seorang sahabat menurut Amsal 17 ayat 17 menaruh kasih setiap waktu dan jadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan ini melibatkan komitmen. Ini melibatkan komitmen sebab setiap waktu. Kalau lagi senang banyak sahabat, semua juga bisa ya. Alkitab katakan orang kaya banyak sahabatnya. Kalau kita lagi kaya banyak sahabat, jangan senang dulu Bapak Ibu. Jangan senang dulu. Banyak duit, badan sehat, usaha lancar, semuanya maju, banyak sahabat, jangan senang dulu. Bilang orang di rumah, "Pak, jangan senang dulu, Pak." Bilang mamanya, "Ma, jangan senang dulu, Ma." Bilang anak-anak, "Hei anak-anak, jangan senang dulu." Kalau semuanya baik, kemudian banyak sahabat datang kepada kita, kita bertanya, mereka datang karena kesuksesan kita, keberhasilan kita, karena kalau mereka datang kita kasih makan, kita traktir, bikin mereka happy atau apa? Jangan senang dulu. Tapi nih, kalau kita masuk kesukaran, banyak masalah, keuangan kita bermasalah, kerjaan kita bermasalah, pelayanan kita bermasalah, hidup kita bermasalah. Nah, ketika orang itu tetap datang kepada kita, ini namanya komitmen. Ini namanya setia. Jadi mereka menjadi sahabat dan kita menjadi sahabat bukan karena prinsip USA, untung saya apa, bukan. Kita jadi sahabat bukan untung saya apa. Tetapi kita memang punya sebuah komitmen untuk bersama-sama. Yonatan dengan Daud jadi sahabat. Apa untung Yonatan? Nggak ada. Apa untungnya Yonatan? Nggak ada. Mungkin Daud ada untung sedikit. Dikasih info A1 dari dalam tentang Saul mau ngapain ya. Tetapi buat Yonatan nggak ada untungnya. Malah sama papanya agak bentrok ujung-ujungnya. Tetapi this is the sign of true friendship. Inilah tanda daripada sahabat yang sesungguhnya. Jadi tunggu situasi mungkin berbalik. Ketika situasi berbalik, namun sahabat kita tetap komit dan setia, itulah bukti nyata daripada sahabat yang sesungguhnya. Yang ketiga, sahabat saling memberi dan berkorban. Sahabat saling memberi dan berkorban. Makanya saya katakan tadi, kalau semuanya lagi lancar, banyak sahabat, tenang dulu. Waktu hidup banyak masalah, nah kita bisa cek siapa yang tetap jadi sahabat dan siap berkorban, siap membantu, siap memberi. Atau kita sebaliknya, melihat teman kita ada susah, kita siap untuk membantu, menolong, dan memberi. Kita nggak tinggalkan dia, tapi kita datang dan mensupport. Ini tanda sahabat yang sejati. 1 Samuel 18 ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Yonatan nggak ada untungnya.
tapi dia memberikan sesuatu kepada Daud. Daud nggak bisa kasih apa-apa. Dia seorang pelarian yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi kita lihat ada sebuah kualitas persahabatan yang Yonatan tunjukkan kepada Daud. Dia memberi, dia berkorban bagi Daud. Sekalipun Daud nggak bisa membalas apapun juga, namun inilah tanda sahabat yang sesungguhnya. True friendship comes when the silence between two people is comfortable. Sahabat bukan cari untung. Kadang-kadang in the silence, dalam keheningan, bisa tetap merasa nyaman. Ya kadang-kadang kita ngobrol sama orang ya, ketemu santai aja, chit-chat, ngomong-ngomong yang nggak penting tapi nyaman, nah itu bisa jadi sahabat tuh. Nggak perlu formal-formal, nggak usah diatur, nggak ikutin SOP, nggak ada prosedur. Pokoknya ketemu, ngobrol seenaknya, ya dengan sopan tentu saja, dan ada etika ya. Dan kita bisa tetap nyaman, bisa curhat apa adanya tanpa kita merasa takut atau was-was. Ini tanda sahabat yang sesungguhnya. Jadi seorang sahabat ya memberi dan saling berkorban. Bukan cari untung. Hari ini orang cari sahabat, cari untungnya apa? Tapi seorang sahabat sejati bukan begitu. Seorang sahabat sejati seperti Yonatan, gak ada untungnya, malah dia memberi dan berkorban. Bajunya diberikan, pedangnya diberikan, panahnya diberikan, ikat pinggang dia berikan. Apa yang dia punya, dia beri. Seorang sahabat selalu ingin memberi. Sampai sekalipun dia gak punya sesuatu yang bisa dia kasih, namun rasa ingin memberi itu tetap ada. Ya kenapa demikian? Karena kasih definisi sederhananya adalah ngasih. Bilang sama-sama, kasih adalah ngasih. 2, 3. Kasih adalah ngasih. Seorang sahabat yang mengasihi nggak bisa enggak. Karena kasih, dia pasti akan ngasih. Dia akan memberi, dia akan berkorban. The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart. Mereka sebagai sahabat bertumbuh masing-masing, sekalipun terpisah tempatnya, namun gak pernah terpisah hatinya. Dia ada di sana, kita ada di sini. Kita ingin memberi, tapi kena PSBB, oke, kita gojekin makanan, ya. Kita grabin minuman, kita kirimin sesuatu. Sampai hari ini pun saya masih lihat ada beberapa teman yang saya lihat dari SMA, teman baik ya, setelah menikah, punya anak, beda kota, yang satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di Jogja, satu di Surabaya. Kalau ulang tahun saya cek di Facebook, kadang-kadang yang Jakarta kirim kue ke Surabaya, atau dia pesan dari Surabaya untuk dikirim ke temennya yang ada di Surabaya. Saya lihat, wow, ini tanda yang luar biasa dari persahabatan. Sudah berpuluh-puluh tahun tapi tetap sahabat. Saya angkat topi, salut dengan teman-teman yang seperti demikian. Ya mungkin kita nggak seperti itu. Kita punya cara lain untuk menyatakan sebagai seorang sahabat. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, ya kita saling support satu sama lain, Bapak Ibu. Kita saling dukung ya. Apa yang bisa kita beri, kita beri. Apa yang bisa kita support, kita support. Sebab yang keempat, yang sama berkaitan juga, sahabat mendukung keberhasilan sesama sahabatnya. Ini dia. Ketika orang nggak senang dengan keberhasilan orang, ya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Sahabat sejati senang lihat orang senang dan susah lihat orang susah. Ini zamannya susah. Kena PSBB, gaji dipotong, bonus nggak turun, work from home, stay at home, study at home, preach at home, ya. Khotbah pun dari rumah, semuanya kena dampak. Ini saatnya untuk menunjukkan siapakah sahabat sejati itu. 1 Samuel 18 ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Lihat, Daud maju perang dan selalu berhasil. Kemana juga diutus. Kenapa dia berhasil? Sedikit banyak pasti karena ayat 4. Yonatan memberikan jubahnya, memberikan baju perangnya, memberikan pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya, memberikan peralatan perang bagi Daud. Sehingga apa yang Yonatan berikan membuat Daud bisa berhasil dan menang dalam setiap peperangan.
Kalau hari ini kita lihat teman kita kena dampak PSBB, supportlah Bapak Ibu sekalian ya. Ini saatnya kita mengembangkan sebuah gerakan domestik ya, gerakan membantu teman, membantu sahabat. Beberapa waktu yang lalu ya, dalam komsel orang lain, bukan komsel saya, teman saya khotbah di situ dan ada sharing kesaksian, ada satu bapak kena dampak PSBB, dipecat dari kantornya ya, dia kena PHK dan dia bilang, aduh saya ini kepala keluarga single income kena PHK, nggak ada penghasilan, anak sedang kuliah, satu anak sedang kuliah, bagaimana biaya hidup? Kemudian mereka suami istri diskusi mohon hikmat daripada Tuhan. Akhirnya si istri yang bisa masak mulai masak ya, bikin bacang, bikin soto, bikin dendeng babi, bikin macam-macam makanan ya. Dan di-share kepada teman-teman aja dari komselnya tuh. Pas saya juga ada di komsel itu, saya dengar dia pun begitu. Akhirnya apa? Ya kita harus membantu sesama teman kita. Ya Anda bisa Gojek makanan dari mana aja, GrabFood makanan dari mana aja, tapi ayo, saat ini ya, mulai ngecek nih, siapa sih teman kita yang jualan online, apa sih yang mereka jual, makanan kah, pakaian kah, apa yang mereka sedang jual, ayo, Bapak Ibu, jadilah sahabat yang baik, support dong, bantu mereka, sebab seorang sahabat mendukung keberhasilan sahabatnya. Kita bukannya iri hati lihat orang berhasil, tapi kita senang kalau ada teman-teman kita bisa berhasil. Akhirnya si bapak ini kesaksian, ya puji Tuhan, walaupun saya di PHK, nggak ada penghasilan, tapi dari jualan makanan yang istri saya buat, mulai dari teman-teman komsel pada support, pada beli, akhirnya dari mulut ke mulut, teman-teman komsel punya teman juga pada beli, termasuk saya yang diundang khotbah di komsel, akhirnya saya juga pesen, dan dia punya kesaksian, ya puji Tuhan. Dari jual makanan, ada penghasilan, bisa bantu kebutuhan rumah mereka, dan juga bisa bayar uang sekolah. Ini luar biasa menurut saya. Dimulai dari teman-teman yang support, teman-teman komsel yang beli, lalu mouth to mouth, mulut ke mulut, promosi. Akhirnya teman, termasuk kepada saya, kita pun support. Ini saatnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan diantara kita sebagai teman-teman seiman, saudara-saudara seiman, siapa lagi dan kapan lagi kita bisa saling bantu satu sama lain? Saya pun sebagai hamba Tuhan kena dampak, terus terang aja ya, jadwal khotbah banyak di-cut, karena kan ibadah nggak bisa on-site, semuanya pada online, ya dipotong banyak sekali, mungkin 80% jadwal khotbah 2020 kepotong. Ya, saya pun sebagai kepala keluarga kan harus tanggung jawab. Akhirnya ya udah, kita jualan apa yang bisa kita jual, ya bikin pempek, ya bukan saya yang bikin, mama saya yang bikin, ya kita yang jual, ya nggak apa-apa, selama itu halal, bisa menghasilkan ya nggak apa-apa. Yang beli siapa ya? Teman-teman komsel juga, dari mereka mulut ke mulut juga. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan, ya kita saling support. Jangan, lihat tuh, dia bikin pempek, jangan dibeli, biar rugi. Oh jangan kayak begitu. Oh dia jualan baju tuh, baju anak-anak, jangan dibeli, kualitas jelek. Jangan ngomong negatif ya. Jangan ngomong negatif. Nggak usah rusak mata pencaharian orang. Kalau kita nggak mau beli, ya udah kita diam aja, tutup mulut, nggak usah diomongin. Kalau kita mau beli, beli. Kalau itu bagus, promosi. Kita percaya apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kalau kita promosi kerjaan orang, nanti Tuhan akan promosikan juga kerjaan kita di hadapan orang banyak. Jadi ini adalah momen bagi kita, jemaat Tuhan. Mari kembangkan satu gerakan yang sederhana, gerakan membantu teman ya. Gerakan membantu teman. Mari kita saling support sebagai sahabat satu dengan yang lain. Sebab seorang sahabat mendukung keberhasilan sahabatnya. Anything is possible when you have the right people to support you. Semuanya mungkin untuk terjadi bila kita punya orang-orang yang tepat untuk mensupport. Tuhan akan kirimkan orang yang tepat untuk support kita. Bahkan Tuhan bisa jadikan kita juga orang yang tepat untuk support orang lain. Ini saatnya kita menjadi sahabat. Yang kelima, yang terakhir. Sahabat tetap bersama sekalipun dalam kesukaran. Sahabat tetap bersama melewati kesukaran. 1 Samuel 19 ayat 1-3. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar
dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Daud akan dikejar, ditangkap, bahkan dibunuh oleh Saul. Yonatan yang adalah anak Saul, karena jiwanya sudah bersatu dengan Daud, maka Yonatan, sekalipun dia anak Saul, dia tetap mendampingi Daud. Dia bersama dengan Daud melewati kesukaran. Dia bersama dengan Daud melewati amarah, kebencian, iri hati daripada ayahnya. Dan Yonatan bertekad untuk membantu menyelamatkan hidup Daud. Amsal 17 ayat 17 yang tadi kita baca. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan jadi seorang saudara dalam kesukaran. Seperti saya katakan tadi, kalau semuanya baik, banyak sahabat tenang dulu. Belum tentu mereka sahabat yang sesungguhnya. Mungkin ada udang di balik batu. Tapi ketika dalam kesukaran, dia tetap datang dan mensupport kita. Itulah tanda sahabat yang sesungguhnya. A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Seorang sahabat adalah dia yang berjalan masuk ketika semua orang berjalan keluar dan pergi menjauh daripada kita. Mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti ini, jadilah sahabat yang baik. Seorang sahabat bisa mengerti masa lalu kita dan percaya masa depan kita, dan tetap bersama-sama menerima kita apa adanya hari ini. Seorang sahabat adalah hal yang langka di masa kini, di zaman ini. Namun buat kita sebagai anak-anak Tuhan, inilah masanya buat kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dalam rumah Tuhan, dalam keluarga Allah, tetap ada esensi persahabatan sebagaimana yang Daud dan Yonatan pernah alami, dan kita pun pasti bisa mengalaminya. Kiranya firman Tuhan yang singkat mengenai seorang sahabat yang setia pada hari ini bisa sungguh-sungguh memberkati kita, dan mulailah kita menjadi sahabat yang saling mensupport satu sama lain, membantu satu sama lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita tutup firman Tuhan lebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan kami bisa mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat contoh di Alkitab tentang Daud dan Yonatan yang sudah tercatat begitu rupa di Alkitab, dan memberikan sebuah arahan buat kami untuk menjadi seorang sahabat yang baik dan setia di tengah zaman yang sukar ini. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan bisa mengangkat nilai-nilai persahabatan, tua dan muda, laki dan perempuan. Kami semua bisa terhisap di dalam nilai yang langka namun berharga ini, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Berkatilah dimanapun kami berada, supaya firman Tuhan yang singkat pada hari ini menyemangati kami kembali untuk tetap melaju dan maju bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Puji Tuhan, terima kasih atas firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Vandi Stephen. Terima kasih. Biarlah firman yang sudah kita dengar boleh menguatkan kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah online pada saat pagi hari ini. Kami minta jemaat bangkit berdiri, dan nanti ditutup dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat, dan dilanjutkan dengan amin, amin, amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa sama-sama, kita akan bersyafaat.
Untuk beberapa hal, kita akan berdoa sama-sama dimanapun Anda berada. Satukan hati kita, satukan iman kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersehati lewat media online dan live streaming ini untuk bersehati, bersepakat, berdoa. Kami bersyafaat mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, satu bangsa yang besar, dari Sabang sampai Merauke, pulau demi pulau, kota demi kota, desa demi desa. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang Maha Kuasa menjaga dan melindungi negara kami, bangsa kami yang besar ini ada di hati-Mu senantiasa ya Tuhan. Khususnya dalam melewati pandemik dan masa-masa yang sukar, hari-hari ini penuh dengan goncangan. Pertahankan Indonesia tetap utuh sebagai NKRI dari setiap oknum-oknum dan maksud-maksud jahat yang mana kuasa gelap mendomplengi setiap orang yang bermaksud licik bagi negara kami ini Bapa. Kami percaya tangan Tuhan kuasa untuk menjaga bangsa dan negara kami Indonesia, dan kami serahkan negara kami yang besar ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya ada pemerataan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat, khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Cukupkan makan, minum, dan pakai mereka Tuhan dengan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pemeliharaan Tuhan Kau nyatakan buat mereka sehingga ada cukup kebutuhan buat keseharian mereka. Khususnya Tuhan, anak-anak kecil, para janda, fakir miskin, yatim piatu, mereka yang tinggal homeless di jalanan, di kolong jembatan, di tempat-tempat yang kumuh. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memelihara mereka sekalian. Kami mohon supaya negara juga bisa ikut bertanggung jawab dan menguncurkan dana, menggelontorkan resources yang ada untuk membawa kehidupan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan bisa naik taraf hidupnya dan memperoleh satu kehidupan yang layak. Maka berkatilah juga Bapak Presiden dan juga wakil segenap para menteri, kabinet, aparatur negara, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Kami doakan buat setiap pemimpin-pemimpin dalam kursi kepemimpinan mereka masing-masing, supaya bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Singkirkan setiap agenda-agenda pribadi, politik yang kotor, setiap nepotisme, korupsi, dan kolusi, setiap niat-niat jahat singkirkan ya Tuhan. Buat gagal, apalagi yang merugikan masyarakat, buat itu semua gagal. Kami doakan supaya setiap pemimpin yang sudah terpilih, mereka punya akal yang sehat, hati nurani yang bersih, sehingga bisa bekerja dengan baik bagi Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Berikan kesehatan buat para pemimpin kami dan kesatuan hati, sehingga setiap keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan dari hikmat Tuhan dan rencana Tuhan tergenapi lewat para pemimpin di negara kami ini. Kami doakan kota kami Jakarta ya Tuhan, di mana kami ada. Kami doakan untuk pimpinan yang terpilih dan segenap aparatur negara di kota kami, supaya bisa mengelola Jakarta dengan sangat baik. Kepercayaan yang sudah diperoleh bisa ditunaikan, dituntaskan dengan maksimal. Menghadapi berbagai gejolak yang ada, Tuhan tolong kota kami ini. Bahkan akan masuk ke dalam satu masa transisi yang baru di musim penghujan ini Tuhan. Kami mohon supaya kota kami tetap dijaga dan dipelihara, diatur semua dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa terbebas dari setiap masalah-masalah yang muncul karena kurangnya tanggung jawab, baik dari pimpinan maupun dari masyarakat yang tinggal di kota kami ini. Jagalah kerukunan umat beragama, jagalah keamanan, kestabilan politik dan ekonomi, supaya kota kami sebagai jantung daripada pusat pemerintahan dan benchmark bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia bisa tampil dengan berbeda dan bisa menjadi satu teladan bagi kota-kota yang lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, supaya ada satu penanganan yang lebih konkret ya Tuhan, sehingga kota kami bisa terbebas atau paling tidak bisa semakin berkurang yang terpapar, dan yang sudah kena bisa dirawat, disembuhkan dengan lebih baik lagi. Bahkan semua kota-kota di Indonesia kami doakan dalam menangani masalah COVID-19 ini Tuhan, ada satu sinergi dan korelasi pekerjaan yang signifikan, sehingga setiap orang bisa aman, bisa sehat, bahkan yang sakit bisa terawat dengan baik dan dapat disembuhkan.
Kami serahkan ini semua hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami doakan juga bagi gereja Tuhan dimanapun berada dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Kami yang mulai ibadah onsite dengan segala batasan-batasan SOP kesehatan, ataupun yang masih ibadah online dan live streaming, tetap kiranya Tuhan hadir dan menjamah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga lewat ibadah dalam berbagai bentuk apapun juga, hadirat Tuhan tetap nyata, kuasa Tuhan tetap ada, menjamah kami semuanya. Berkatilah jemaatmu di tempat ini Tuhan, untuk gereja Sidang Kristus kami doakan secara khusus. Berkati setiap jemaat, kepala keluarga sebagai mata pencaharian mereka, di mana mereka bekerja untuk keluarga. Berkati pekerjaan, berkati bisnis, berkati usaha, berkati setiap hal yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, bahkan jumpa dengan siapapun, Tuhan tetap jaga dan lindungi setiap kami, jemaat Tuhan daripada gereja Sidang Kristus. Kami serahkan ini semua hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa supaya ketika pandemik ini berlalu, kami akan tetap bisa kebaktian di gereja lokal kami dalam gedung yang baik, dan kami bisa tetap kembali menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan yang lain. Berkatilah juga setiap tangan-tangan yang memberi bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Kalau kami masih bisa memberi, artinya Tuhan masih memelihara kehidupan kami, masih ada sesuatu yang dapat kami berikan, dan Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Berkatilah ya Tuhan setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian doa syafaat kami dan doa persembahan yang kami panjatkan kepada Tuhan. Sebelum kami terima doa berkat, kami akan doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan dimana-mana berada, kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati kita, angkat tangan kita, pandang wajah Tuhan. Dengan iman kita mau terima setiap berkat dan janji Tuhan buat kita semua. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, keluarga, masa kini dan masa yang akan datang. Immanuel, haleluya, Allah akan beserta kita untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Amin.